This is the Zodiac speaking. I am the murderer of the taxi driver over by Washington Street. The Zodiac speaking. Is there something I can call you that's a little less ominous? Sam. What was that, Sam? I'm gonna kill them. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me di Sazar Elso. Gimana kabar kalian, brother? Gua harap kalian semua sehat selalu. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berbeda dari sebelumnya, yaitu adalah film Zodiac 2007. Film Zodiac tersendiri adalah sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata, bahwa terdapat sebuah insiden pembunuhan berantai yang mengguncangkan Amerika di tahun 1960-an. Dan bahkan pembunuhan pada insiden ini masih belum bisa terpecahkan hingga sekarang. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kalian bisa langsung pencet tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kalian dapat updatean terbaru dari channel gua serta tombol like kalau kalian suka. Sekedar info, karena film ini bersangkutan dengan pembunuhan, tentu ada yang namanya investigasi. Namun pada insiden kali ini, investigasi dilakukan oleh dua sudut pandang, dari pihak polisi juga media. Dan kalau lu mau nonton sendiri film ini, jujur, lu nggak akan cukup buat satu kali nonton, karena emang saking rumitnya, dan lain sebagainya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke intro. Diawali di tanggal 20 Desember 1968, yang bertempat di Solano. Lebih spesifiknya di Danau Herman Road. Terdapat dua korban penembakan yang berhasil diidentifikasikan polisi dengan nama David Arthur Faraday dan Betty Lou Jensen. Tentu kematian kedua orang ini menjadi misteri, bahkan polisi pun tidak mengetahui motif dari sang pelaku terhadap mereka. Karena perlu kalian ketahui, insiden layaknya pembunuhan sangat mudah terpecahkan jikalau motif dari sang pelaku sudah diketahui. Berlanjut 7 bulan kemudian, atau lebih tepatnya pada tanggal 4 Juli 1969 di Vallejo, California, Amerika Serikat. Anyway, orang-orang sana membacanya Vallejo, bukan Vallejo. Bertepatan juga pada malam itu terjadi insiden kedua, yang dimana insiden kali ini memakan dua korban bernama Michael Magareno dan seorang wanita bernama Elizabeth Perrin. Keadaan mereka cukup mengenaskan, di mana mereka mendapati seorang yang menggunakan mode lampu jauh pada mobilnya ke mobil mereka. Tentu hal ini dapat menghalangi pandangan si Michael terhadap orang yang menggunakan lampu tersebut. Dan selepas itu, ia pun mendekati Michael juga menembakinya dengan membabi buta. Dalam case kali ini, beruntungnya Michael berhasil bertahan pada tembakan tersebut. Namun sayangnya Elizabeth harus tewas di tempat. Tapi ada satu hal yang unik dalam pembunuhan kali ini, yaitu sang pembunuh melaporkan tindakannya sendiri yang sudah ia lakukan pada polisi, melalui via telepon di ponsel umum. Kenapa pakai ponsel umum? Agar membuat ia sulit dilacak. Jadi pembunuhnya benar-benar narsis, dimana dia udah membunuh terus dia juga yang laporin ke polisi. Di situ juga ia mengakui pembunuhan sebelumnya di Herman Road 1968. Sebulan kemudian, bertepatan pada tanggal 4 Agustus 1969, kita akan berfokus pada media ternama di Amerika Serikat bernama San Francisco Chronicle. Media tersebut mendapat sebuah surat dari seorang tak dikenal. Namun tatkala surat tersebut dibuka, faktanya itu adalah sebuah surat pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pembunuh sebelumnya. Surat tersebut berisikan pengakuan pembunuhan yang ia lakukan, yang dimana hanya ia dan para polisi yang mengetahui hal tersebut. Untuk memperkuat statement aksinya pada surat tersebut, ia meletakkan kapan, di mana, dan bagaimana ciri-ciri korban yang ia bunuh. Dan senjata apa yang ia gunakan untuk membunuh korban. Di samping itu, si pembunuh juga mengirim sebuah kode pada media. Dan lu semua juga bisa melihat kodenya. Di sana terdapat logo crosshair yang digunakan pembunuh sebagai lambang keberadaannya. Dan dengan kode itu, si pembunuh berharap bisa dipecahkan juga disebarluaskan oleh media ke masyarakat. Karena sekedar info, si pembunuh mengancam pada media tersebut apabila kodenya tidak disebar, ia akan melakukan pembunuhan belasan orang lagi. Juga ia pun menyertakan namanya pada kode tersebut. Kemudian seseorang bernama Paul Avery yang bertugas sebagai reporter di media tersebut diperintahkan untuk mengklarifikasi isi surat itu pada pihak berwenang, yaitu polisi di Vallejo. Di saat Paul menanyakan perihal kevalidan surat tersebut pada polisi,
Seorang sersan bernama Mulanax membenarkan isi surat tersebut. Dan tentu, kemauan dari si pembunuh harus dilaksanakan, yaitu menyebarluaskan surat dan beserta kodenya. Karena khawatir ia akan membunuh selusinan orang seperti yang ia katakan di surat tersebut. David Faraday and Benny Jensen. Page 4. Kode pun tersebar di masyarakat. Dan faktanya di sini, bukan hanya media San Francisco Chronicle saja yang mendapatkan surat dari si pembunuh. Media lain berupa X-Minor Newspaper dan Vallejo Times Herald juga mendapatkan surat yang sama, namun dalam bentuk kode yang berbeda. Sehingga satu hari kemudian, kode tersebut terpecahkan oleh pasangan suami istri di Salinas. Salinas itu adalah nama suatu tempat by the way, dan kode tersebut akan dibacakan oleh kartusionis yang bernama Robert Graysmith, yang bekerja di Media Chronicle. Isi kode tersebut tidak terdapat nama dari si pelaku seperti yang dinyatakan si pelaku sebelumnya, melainkan motif yang ia lakukan dalam aksi-aksinya. I like killing people cause killing people is fun. Itu adalah salah satu perkataannya pada kode tersebut yang berhasil terpecahkan. Lalu datanglah sebuah surat baru yang kali ini si pembunuh memanggil namanya sebagai Zodiac. Nah, sekarang lu pasti tahu kalau judul dari film ini sama seperti pembunuh namakan pada dirinya, yaitu Zodiac. Karena memang film ini membahas tentang investigasi si Zodiac ini. Lanjut 1,5 bulan kemudian, di tanggal 27 September 1969, bertempat di Napa Country, terdapat seorang sosiologi Mather atau psikologi yang bernama Brian Calvin Hartnell dan wanitanya Cecilia Ann Serpart yang sedang piknik di suatu danau. Namun mereka adalah incaran si Zodiac berikutnya, dan Zodiac kali ini pun menutupi identitasnya dengan topeng. Lalu menyuruh kedua orang tersebut mengikat tangan juga kakinya. Kemudian Zodiac pun membunuhnya dengan tikaman sebuah pisau. Setelah membunuh mereka, Zodiac menelpon polisi kembali dan meninggalkan tanda lagi berupa tanggal setiap pembunuhan yang ia sudah lakukan dan logonya di mobil Brian. Tapi beruntungnya pada insiden ini, Brian selamat sama seperti Michael di insiden Vallejo. Namun karena saking gilanya si Zodiac ini, ia terus melanjutkan aksinya pada tanggal 11 Oktober 1969, di mana ia memesan taksi dan menuju ke lingkungan Presidio Heights di San Francisco. Dan setibanya di sana, supir taksi bernama Paul Stein harus wafat dikarenakan luka tembak di bagian kepala belakangnya oleh si Zodiac ini. Karena pembunuhan kali ini dekat dengan pemukiman, maka aksi Zodiac dilaporkan oleh 3 anak kecil kepada polisi yang melihat hal itu melalui jendela rumahnya. Dan karena insiden kali ini berada di San Francisco, tentu ini melibatkan kepolisian di sana. Seorang detektif yang bernama Dave Toschi, juga rekannya bernama Inspektur Bill Armstrong, ditugaskan untuk memecahkan kasus ini. Kematian Paul Stein adalah insiden yang bisa dikatakan bahwa perkara itu mendekatkan para polisi untuk mendapatkan identitas pelaku karena ada saksi sebelumnya. Namun di sisi lain kematiannya juga sebagai hambatan untuk para polisi. Tapi gue nanti akan jelasin. Dan yang jelas dompet si Stein ini dan kunci mobilnya hilang, diambil oleh si Zodiac. Lalu Dave menginterogasikan 3 anak kecil tersebut. Dan keluarlah gambaran sebuah laki-laki berkacamata, berambut cepak, juga badan yang gemuk dan kekar, serta berkulit hitam. Tapi ini hanya gambaran anak kecil yang melihatnya dari kejauhan di malam hari, yang dimana insiden kali itu memang berlatarkan gelap. Selepas 3 hari kemudian, Chronicle kembali mendapatkan surat dari si Zodiac, juga potongan kemeja milik Stein. Di sana Dave dan Bill langsung mengambil surat tersebut, dan by the way, surat itu berisikan tentang apa yang ia sudah lakukan pada Stein di supir taksi, juga rencana ia berupa membantai anak-anak ketika hendak sekolah dengan menghancurkan bus sekolah pada waktu itu. Dan ia pun mengkronologikan bahwa selama insiden pembunuhan Stein sedang diinvestigasikan oleh Dave yang datang pada TKP, di sana Zodiac memperhatikannya di taman dekat lingkungan tersebut. Juga dalam surat itu ia menghina polisi karena polisi begitu ceroboh dalam melakukan investigasinya.
Lantas surat-surat tersebut kemudian dibawa Dave menuju suatu tempat di Sacramento untuk meminta Sherwood meneliti tulisan dari si zodiak ini. Karena Dave khawatir bahwa ada orang lain mengaku-ngaku sebagai zodiak dan fakta dari keseluruhannya memang tulisannya mirip, dalam artian itu adalah suratnya zodiak. Setelah itu zodiak tentu menginginkan suratnya soal pembantaian anak-anak disebarkan. Tapi Chronicle tidak akan menyebarluaskan berita tersebut karena khawatir masyarakat akan panik oleh ancaman si zodiak ini. Namun sayangnya tidak untuk ex-minor newspaper dan Vallejo Times Herald. Media-media ini justru menyebarkan kekhawatiran dengan surat tersebut pada masyarakat. Tentu insiden ini menjadi booming kala itu. Bahkan pemerintah menyediakan helikopter dan tentara lainnya untuk menjaga setiap sekolah di beberapa daerah tersebut dengan amat ketat. Setelah insiden zodiak menjadi viral di masyarakat, tentu kebanyakan masyarakat menjadi paranoid. Hingga karena paranoid ini, polisi dalam satu hari sudah mendapatkan 500 tersangka si zodiak. Di sisi lain, Bill juga menghubungi Sersan Mulanax di Vallejo. Ia berniat untuk menginterogasi Michael, korban 4 Juli 1969, untuk mendapatkan informasi lebih tentang si zodiak. Namun sayangnya si Michael hilang entah kemana, seakan dia tidak mau terkait pada insiden ini. Lalu ia juga menghubungi Ken Narlow sebagai kepala polisi di Napa Country. Di sana Bill meminta informasi apa saja yang Ken dapatkan dari penusukan Brian 27 September 1969. Lalu ia mendapatkan sebuah informasi berupa ukuran sepatu dari si zodiak yang dimana sepatu tersebut hanya dijual oleh PXS Militer. Lalu beruntungnya datang saksi kedua pada Dave dan Bill dari insiden Steen malam itu. Terdapat 2 orang polisi yang berpas-pasan dengan si zodiak. Dan dari pengakuan kedua polisi tersebut, di sana mereka tidak dapat menghentikan zodiak karena memang badan zodiak yang tinggi dan kekar, membuat mereka langsung down. Terlebih zodiak berjalan secara santai, dan satu fakta yang kuatnya adalah zodiak itu berkulit putih. Lalu kenapa berbeda dengan persaksian anak-anak tadi? Itu karena anak-anak kecil tersebut melihat si zodiak dalam gelap. Hingga pada tanggal 22 Oktober 1969, seseorang mengaku sebagai zodiak ingin menghubungi melalui via telepon dengan seorang pengacara hebat Amerika bernama Melvin Belli. Ia pun meminta bahwa pembicaraannya disiarkan di sebuah saluran TV bernama KGO TV. Sebelum penyiaran dimulai, Bill memerintahkan pada Melvin untuk memancing si zodiak agar membuat meeting di suatu tempat. Oh ya, by the way, kalau kalian minta rekaman video KGO TV yang asli tentang Melvin dan si zodiak ini, link ada di deskripsi. Hello, this is Melvin Belli. The Zodiac speaking. Do that, Sam? Do you want me to talk to the district attorney? I did not. Dan dalam kasus ini memang Melvin berhasil mengajak si zodiak untuk bertemu, tapi sayangnya Brian, korban dari Napa, sempat datang ke tempat tersebut dan mendengarkan kembali rekaman dari telepon itu dan mengatakan bahwa suara itu bukan milik zodiak. Zodiak lebih tenang dan tidak tergesa-gesa, juga memiliki suara yang tinggi. Namun suara rekaman tersebut terdengar seperti anak muda. Berlanjut 2 minggu setelahnya, atau lebih tepatnya pada tanggal 8 November 1969, zodiak kembali mengirimkan surat di San Francisco Chronicle. Surat tersebut berisi tentang hinaan pada pihak polisi dan juga niat zodiak yang akan berhenti mengirimkan surat di setiap kali keberhasilannya setelah membunuh korban. Di sana juga terdapat sebuah surat tentang cara merakit bom. Berlanjut 1,5 bulan kemudian, 25 Desember 1969 tepatnya, di mana hari itu bertepatan dengan hari Natal. Namun di sana Melvin mendapatkan sebuah surat langsung dari si zodiak di rumahnya, dan bahkan zodiak sempat menghubungi Melvin melalui via telepon beberapa kali. Namun saat itu Melvin sedang tidak berada di rumahnya, serta nomor zodiak pun tidak bisa dilacak. Dan isi surat tersebut adalah permintaan tolong dari si zodiak. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa zodiak meminta pertolongan. Namun faktanya itu hanya tipu daya si pembunuh ini untuk lebih narsis lagi, mengingat Melvin seorang pengacara terkenal yang apabila si Melvin ini kemakan umpan, mungkin ia adalah korban berikutnya dari si zodiak, dan itu akan membuat ia semakin tenar. Dan next ke tanggal 22 Maret 1970 di Jalan Raya 132 Barat Modesto, terjadi insiden yang dilakukan oleh si zodiak yang dimana terdapat seorang wanita yang bernama Kathleen Jones
sedang mengendarai mobil bersama bayinya. Kali ini modus dari si Zodiac sangat bagus. Ia menginfokan pada Kathleen bahwa ban mobil belakang miliknya longgar dan mencoba memperbaikinya. Tentu hal ini adalah bagian rencana dia yang dimana dia bukan memperbaiki melainkan merusak. Ketika si Kathleen termakan umpan si Zodiac, tentu Zodiac berniat untuk membunuhnya. Namun di film ini tidak ditunjukkan aksi dari Kathleen yang melompat dari mobil dan berlari menuju semak-semak. Dan faktanya Zodiac sempat mencarinya namun tidak ketemu. Dan info ini diberitakan oleh media Modesto B. Tapi media ini gak terlalu ikut campur karena hanya 3 media saja yang hanya mendapatkan surat dari si Zodiac. Hingga 1 bulan berikutnya, Zodiac terus mengirimkan surat-surat pengakuan pembunuhan yang ia lakukan di setiap media. Namun hal itu tidak dapat dikonfirmasikan polisi karena memang tidak terjadi pembunuhan seperti dikatakan Zodiac dalam surat tersebut. Sesuai dengan perkembangan insiden ini, Paul Avery mendapatkan fakta yang ia jelaskan pada Robert bahwa insiden pembunuhan terhadap seorang ofisir bernama Richard Reddick, yang dimana Richard ini diklaim di surat si Zodiac bahwa ia adalah salah satu korbannya. Namun hal itu tidak benar. Pembunuhan dari Richard telah ditangkap setelah sehari di kematiannya. Lalu kenapa Zodiac mengaku itu perbuatannya? Itu karena ia hanya mengambil keuntungan dari pembunuh lain, biar ia semakin famous, dan bahkan logo Zodiac berupa crosshair itu dapat dari sebuah jam, yang memang jam tersebut bermerek Zodiac. Setelah 1 bulan lebih ia mengirim surat, ia pun berhenti mengirimnya hingga tanggal 11 Oktober 1970, di mana si Zodiac kembali mengirim surat khusus untuk Paul Avery, yang terdapat sayatan kemeja stain di dalamnya. Isi surat tersebut tidak begitu penting, hanya sekedar bertanda kalau Zodiac belum punah di negeri itu. Dan di malam itu juga, Paul Avery mendapatkan sebuah info tentang pembunuhan yang dilakukan di Riverside pada tanggal 30 Oktober 1966. Atas nama Cherry Jo Bates. Paul menduga ini adalah aksi pertama si Zodiac sebelum pembunuhannya di Solano, Desember 1968. Pelaku pembunuh si Cherry juga mengirim sebuah surat kala itu. Jadi dalam artian, dengan jarak 1966 ke 1968, tentu ia telah membuat pembunuhan yang amat banyak. Di sana Paul juga meminta analisis dari Sherwood setiap tulisan yang tertera di surat tersebut. Yang faktanya tulisan tersebut memang milik si Zodiac menurut si Sherwood, tapi dengan gaya tulisan yang berbeda. Namun amat disayangkan, Paul Avery terburu-buru untuk mengumumkan perihal itu di TV. Sehingga masyarakat yang hanya mengetahui soal kode Zodiac dan kematian Stain pun menilai bahwa kasus ini sudah lama dan belum terselesaikan oleh polisi. Sehingga ada beberapa yang menganggap bahwa polisi tidak terus terang akan hal yang bahaya ini pada rakyatnya, juga tidak serius menangani insiden kali ini. Tentu hal ini membuat hubungan Dave dan Paul menjadi tidak baik, juga membuat reputasi Dave memburuk karena ia adalah orang yang menangani kasus ini. Dan sekedar info bahwa kematian Cherry Jo Bates tidak bisa dikonfirmasikan polisi pada tahun itu, karena katanya ciri-ciri luka pada tubuh korban tidak mirip dengan apa yang dilakukan si Zodiac. Tapi hal ini bisa juga alasan polisi untuk menenangkan masyarakatnya kala itu. Karena info si Zodiac ini sudah tersebar di masyarakat, hal ini membuat puncak tertingginya insiden ini. Karena banyak rakyat yang semakin paranoid, juga terdapat beberapa masyarakat yang terinspirasi pada si Zodiac ini, hingga mengaku dirinya sebagai Zodiac. Juga tidak sedikit masyarakat saling tuduh-menuduh, dan bahkan Paul Avery pun juga ikut tertuduh.